Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Ikhwafillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita meneruskan tadabbur kita terhadap surah Al-Ghashiyah. Kita sekarang sampai di ayat La yusminu wa la yughni min ju'. Kemarin kita diingatkan tentang satu peristiwa yang pasti kejadiannya, yaitu Al-Qiyamah yang disebut dengan Al-Ghashiyah. Ketika prahara kerusakan yang terjadi itu merata ke seluruh arah, ke seluruh sisi, tidak ada satu ruang pun yang tidak merasakan kehancurannya. Siksa yang begitu meluas dan merata itu disebut dengan Al-Ghashiyah. Pada saat itu maka Al-Quran menggambarkan akan ada dua jenis manusia. Yang pertama yang digambarkan wujuhu yawma idzin khashi'ah, mukanya ketakutan mereka. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah, amalnya di dunia dia banyak melakukan berbagai macam amal, tapi sia-sia belaka, dapat capeknya saja. Sudah beramal sekian banyak perbuatan, baik itu perbuatan maksiat atau mungkin perbuatan yang mereka duga sebagai amal soleh, tapi sesungguhnya usaha yang mereka lakukan di dunia itu ketika sampai di akhirat nggak dapat apa-apa, dapat capeknya saja. Amilatun nasibah. Habis gitu tasla naron hamiyah, dia sendiri kemudian saking ketakutannya, ngerinya, dia sendiri yang mengantarkan dirinya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Tusqa min ainin aniyah, dalam keadaan yang super haus itu, dibuka mulutnya, dikasih minuman yang amat sangat panas karena berasal dari air yang pada saat menggelegak itu, min ainin aniyah. Seterusnya Allah menggambarkan makanan bagi orang yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyatakan laisa lahum ta'amun la yusminu wa la yughni min ju'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Laisa lahum, tidak ada bagi mereka. Kata laisa biasanya dipakai untuk keadaan sekarang. Kalau kita menyatakan ada barangnya, enggak ada, tapi kita ini sekarang ini kita berbicara. Quran menyatakan laisa lahum, seakan-akan kita itu diajak berbicara ke masa yang akan datang. Dan pada saat itu kita berada di sana sudah. Untuk apa? Untuk merasakan kejadian itu benar-benar terasakan seperti kita merasakannya saat ini, kira-kira begitu. Laisa lahum, kata Al-Quran Karim, tidak ada buat mereka, lahumnya didahulukan. Ini penghinaan sebenarnya ya. Jadi sekali lagi seringkali Quran itu melakukan apa yang dikenal dengan taqdim atau takhir, mendahulukan kata yang sebenarnya dia harus diakhirkan, atau mengakhirkan kata yang seharusnya didahulukan. Itu satu pelajaran sendiri dalam ulumul Quran, namanya taqdim wa ta'khir. Ini taqdim, lahumnya mestinya belakangan ya. Laisa lahum misalnya illa min dhari'in lahum, mestinya begitu. Tapi lahumnya didahulukan di sini. Laisa lahum, kata Al-Quran, lahumnya didahulukan untuk apa? Untuk menghadirkan makna spesial. Kita ini kalau mendengarkan kata spesial, ya mestinya baik. Ini spesial untukmu loh. Wah, tidak ada orang bilang spesial itu sesuatu yang tidak baik. Ngoten toh. Makanya orang-orang anak-anak muda itu just for you misalnya ya, special for you. Martabak saja, martabak spesial. Nah, itu berarti yang paling enak. Masya Allah kalau kita pikirkan gitu. Nah, lahum itu kalau ditaruh di depan, yang mestinya dia berada di belakang, itu menghasilkan makna especially for you. Bayangin ya, Masya Allah, bahasa Arab itu, bahasa Quran itu powerful sekali.
Kata Al-Quran itu, ini spesial, dibikin untuk kamu, dihadiahkan bagimu. Tetapi ternyata bukan kebaikan, keburukan. Untuk apa begitu itu? Untuk memaksimalkan rasa takut, untuk memaksimalkan penderitaannya itu. Laisa lahum, ini spesial untukmu. Apa? Pukulan ya. Masa kita ngomong sama istri kita atau anak kita, sini ini spesial untukmu loh ini. Apa ini? Ya pukulan, ya enggak? Masya Allah, itu bahasa yang dipakai oleh Al-Quran untuk memasukkan ke dalam hati pendengarnya, biar dia menyadari betapa ngerinya nanti yaumul qiyamah itu. Laisa lahum, tidak ada spesial bagi mereka. Apa itu? Makanan, ta'amun, enggak ada makanan illa min dhari, kecuali dhari. Dhari itu ada dua maknanya. Yang pertama, dhari itu adalah rumput laut yang masih masih mentah. Hewan saja tidak mau. Ya, kecuali kalau sudah dimasak jadi jelly atau jadi es biasanya di pinggir jalan itu pakai rumput laut. Nah gitu. Tetapi rumput laut yang masih raw seaweed itu nggak ada yang mau. Itu sesuatu yang tidak dikonsumsi hatta oleh binatang. Itu makna yang pertama. Makna umumnya dhari adalah pohon di padang pasir yang penuh berduri, yang tidak bisa dikonsumsi oleh hewan apapun karena memang masih ada daunnya, tidak tahu saya jenis buahnya atau apa yang tidak bisa dikonsumsi, karena kalau kita konsumsi mesti kena duri-durinya ya, sehingga yang bisa makan itu satu-satunya adalah unta, karena unta bibirnya tebal, jadi dia tidak tahu, didesain oleh Allah itu pohon hanya bisa dibikin makanan unta. Jadi kalau unta berjalan ketemu pohon yang banyak durinya itu, dia bisa masih mengkonsumsi. Ya, atau kalau kita mikir, jangankan yang dhari ya, ada kayak kaktus ya. Misalnya jenis kaktus yang ada buahnya itu tidak bisa pakai tangan biasa gitu, karena kalau kita ngambil buahnya kena tangan-tangan kita. Ya kalau buah naga bersih, ada yang agak kecilan itu manis juga, cuman nggak bisa dengan tangan kosong ngambilnya karena penuh durinya, dan seterusnya. Itu baru kaktus. Nah, ada jenis namanya dhari. Kalau kita perhatikan karena itu misalnya ada beberapa pendapat di sini makna dhari, sebelum kita lanjutin ya. Sajaratun tusammiha Quraisy asyibrik katsiratus syauq, kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas adalah pohon yang oleh orang Quraisy dinamakan dengan nama shibrik. Kenapa disebut shibrik? Karena katsiratus syauq, karena terlampau banyak durinya. Tidak ada di Indonesia ya. Kita tidak punya padang pasir ya. Oke. Wa idza yabisa fi shaif fa huwa dhari'. Kalau dia sudah kering maka biasanya disebut dengan dhari'. Ada juga yang menyatakan namanya asalmu, ya juga sama, banyak durinya juga. Ada yang menyatakan dhari' di sini adalah batu, hijarah. Ada yang menyatakan di sini itu adalah biji-biji yang juga berduri ya, dan seterusnya, sama saja maknanya. Ada yang mengartikan Ibnu Zaid misalnya syajarun minnar, pohon yang ada di neraka. Apa intinya? Intinya adalah pohon yang tidak bisa dikonsumsi karena penuh dengan duri. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, jenis makanan dan minuman yang diberikan oleh Allah kepada penduduk neraka itu ada 3. Satu namanya zakum di surat Al-Waqi'ah, ada namanya dhari' di surat Al-Ghasyiyah, ada namanya ghislin ya. Jadi 3 jenis menu untuk orang-orang ahli neraka. Tapi 3 menu ini nggak ada yang bisa dipilih ya. Yang pertama zakum. Zakum itu buah yang kalau kita
baca dalam tafsir itu seperti kepalanya setan, nggak tahu kayak apa ya, apa kayak Trisula Ustaz, Red Devil kayak MU, nggak tahu saya, tapi digambarkan seperti kepalanya setan kata Rasulullah SAW, kayak apa nggak tahu, dan poisonous, beracun. Ada riwayat yang menyatakan kalau satu drop saja dari zakum itu terus diturun ke dunia, sesungguhnya tumbuhan apapun saja tidak akan bisa tumbuh, mati semuanya karena kuatnya racun zakum. Mungkin kalau bahasa sekarang the most poisonous food ya, kayak kobra raja sebagai hewan, atau kalau di Australia yang paling ditakutin itu laba-laba ya, ada laba-laba kecil. Nah itu kalau di ngentup uang mesti mati. Jadi makanya biasanya ketakutan kalau orang Australia buka apa terus ada kelabang. Alhamdulillah kita tidak ada hewan itu. Masing-masing daerah beda-beda ya. Kita mungkin apa yang ya, ular kita ya, ular kobra dan seterusnya. Tapi hebat orang Indonesia, ular kobra malah digawe sate orang Indonesia. Masya Allah, diminum darahnya, saya nggak ngerti lagi lah. Masya Allah. Nah, zakum itu satu jenis makanan yang nggak bisa dimakan. Wong makan justru membuat menyakitkan ya, karena beracun dia, nomor satu. Yang kedua, Rislin. Rislin itu kalau sekarang es campur lah. Tapi campurannya darah, nanah, keringat. Jadi semua kotorannya orang yang ada di neraka itu, darahnya, nanahnya, keringatnya, semuanya campur jadi satu, ada alirannya ke bawah. Lah itu namanya Rislin. Itu minumannya. Ya, jadi jangan jadikan merek minuman, jual minuman Rislin, ada yang beli nanti. Saya pernah dapat minuman namanya Tasnim, karena ngambil dari Quran. Memang salah satu mata air ya yang paling tertinggi di surga, Tasnim. Ini menarik ya, jadi Rislin, ada zakum, ada Rislin, sekarang Dhari. Dhari itu thorny atau tree ya, pohon yang penuh duri yang tidak bisa dikonsumsi. Lah, waktu turun ayat ini kata Al-Quran, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Orang Quraisy itu bilang begini, ya nggak apa-apalah meskipun anda ada banyak makanan, yang penting masih ada dhari'. Wong unta saja bisa makan toh, nantilah kita gimana kita akalin pasti masih oke lah. Meskipun masuk neraka masih ada makanan. Kurang ajarnya itu. Quran kemudian menyatakan la yusminu wa la yughni min ju'. La yusmin, tidak bisa menggemukkan, tidak bisa menghasilkan fat. Samin ya, yusmin dari kata samin, kita terkenal minyak samin. Samin itu fat atau apa fat itu? Lemak ya. Lemaknya kambing biasanya dipakai ya. La yusmin wa la yughni min ju'. Di beberapa negara memang lemaknya kambing itu sangat bernilai ya. Dicampur dengan apa, dimasak. Nah, kita biasanya paling jual buat, terima kasih, biasanya hanya dipakai buat sate saja kita. La yusmin, tidak mengenyangkan ya, atau tidak menggemukkan kata Al-Qur'an Karim. Wala yughni min ju', dan tidak tidak bisa juga mengenyangkan, tidak memberikan kekenyangan kalau kita makan itu. Jadi fungsinya dhari itu ada dua di sini. Satu, tidak memberikan, kalau bahasa sekarang tidak ada nutrisinya sama sekali, karena itu tidak bisa menggembukkan. Kalau kita ini makan sesuatu yang tidak ada nutrisinya, itu karena apa sih? Karena saking laparnya. Udahlah apa aja pokoknya saya makan lah, yang penting kenyang. Gitu. Namanya la yusmin gitu itu. Ini makanan gak ada nutrisinya sama sekali. Menarik ya, ketika Rasulullah SAW menggambarkan Fatimah
Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Aisyah itu katsarit, kata Rasulullah, seperti sarit dibanding makanan yang lain. Saya agak melebar sedikit. Sarit itu bagi orang Arab zaman dahulu adalah makanan yang paling terenak, sudah tidak ada yang ngelawan, paling terbaik. Kenapa? Karena sarit itu dibikin dari tepung gandum, roti gandum yang kemudian dibikin bubur, dicampur dengan daging. Dagingnya dicacah itu, kalau kita seperti bubur ayam, tapi campur dengan daging sudah. Nah, bagi zamannya Nabi Muhammad, kalau orang itu makan itu sudah makanan yang paling terhebat. Kenapa? Karena sudah kumpul jadi satu. Ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya, ada kalsiumnya, ada semuanya, dan ada dalam satu mangkok makanan. Nah, Nabi menggambarkan Aisyah itu seperti sarit, kata Nabi, dibanding yang lain, dibanding makanan yang lain. Kenapa? Karena makanan yang lain itu mungkin hanya cuma satu, makan roti karbohidrat saja, makan ini dapat protein saja, makan ini dan ini. Tapi kalau Aisyah enggak, komplit Aisyah itu, kata Rasulullah. Yo ayu, yo pinter, yo solihah, yo segala macam. Karena itu kata Rasulullah, Aisyah fadlu Aisyah ala sairin nisa, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibanding perempuan-perempuan yang lain adalah seperti sarit dibanding yang lain, dibanding makanan yang lain, karena sudah komplit. Tapi kita harus hati-hati kalau bikin simbol ngeten niki. Mangke sampean pulang ke rumah, "Mah, sampean kok seperti rawon, Mah." Misalnya. Mama yang ngamuk, ngomong aja, "Mas, lah aku pengen ndak glowing," misalnya. Karena rawon ireng kata dia. Enggak, maksudku itu rawonku sedep misalnya. Masya Allah. Jadi itu perumpamaan Rasulullah SAW. Nah, dhari itu la yusmin, kata Al-Quranul Karim, tidak ada nutrisinya sama sekali. Karena itu tidak bisa mengembukkan. Nomor satu, kamu mau makan apa? Kalau makanan itu tidak punya fungsi apa-apa buat dirimu, kata Al-Quran. Ibaratnya itu tidak ada proteinnya, tidak ada kalorinya, 0 kalori. Nah, terus ngapain? Tidak punya fungsi apa-apa dia. Nomor satu. Nomor dua, wala yughni min ju', juga tidak bisa mengenyangkan. Karena orang itu makan sesuatu kalau sudah nggak ada proteinnya, tidak ada apa-apanya, minimal dia ngomong apa? Sementing wareg wis. Kayak mahasiswa itu loh. Ya, dia kalau beli sing penting wareg lah gitu loh. Mahasiswa itu. Kalau yang sudah bekerja dan seterusnya mangan itu mele, ya toh. Lek mahasiswa ndak, sing penting wareg. Lah ini wis ndak ono nutrisinya, ndak bisa mengenyangkan. Lah terus buat apa? Masya Allah. Yang menarik, orang tetap makan. Jangan dengan pikirakan. Orang itu makan karena dua ini. Satu, karena nutrisi, ya. Yang kedua, atau karena dia kepingin kenyang, karena saking laparnya. Tapi dua-duanya ini tidak kita dapatkan dari dhari. Karena tadi orang Quraisy menyatakan nggak apa-apa deh, meskipun masuk neraka masih ada makanan kok namanya dhari. Quran kemudian menyatakan la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan itu nggak ada nilainya, nggak ada nutrisinya sama sekali, karena itu tidak mengenyangkan, nggak akan membuat fat kamu. Maksudnya itu gini, kalau kita makan terus ada nutrisinya, impactnya adalah kita jadi gemuk, kelihatan hasil dari makanan itu. Gitu maksudnya. Duduk berarti makanannya itu banyak mengandung lemaknya, bukan begitu poinnya ini. Poinnya itu orang itu kalau makan terus tambah gede wonge, tambah dur, kan ada hasilnya berarti. Kenapa bisa begitu? Karena mengandung nutrisi. Sekarang lagi rame di Indonesia karena stunting ya. Kita termasuk negara yang kekurangan protein katanya dalam makanannya, dan seterusnya. Nah, ini yang menarik. La yusmin yang pertama. Jadi fungsi makanan itu ya memang dua itu. Satu, harus ada mengandung gizi, nutrisi dan segala macamnya itu. Yang kedua, tahu mengenyangkan. Dua-duanya tidak didapat. Masya Allah. Niku makanya misalnya dalam tafsir kan yakni la yahsulu bihi maksudun wa la yandafi'u bihi makhdhurun, kata para ulama.
Yang dimaksud dengan la yusminu wa la yughni min ju' adalah makanan itu tidak akan menghasilkan maksudnya. Maksudnya mangan apa warak? Maksudnya mangan apa? Dapat gizinya, dapat proteinnya, dapat, nggak bisa. Ya. Memang levelnya beda ya. Bagi orang yang mau bikin muscle, makan itu adalah nggak pikir warak dia. Mikirnya bagaimana bikin muscle. Wah, telur 15 pagi hari misalnya dan seterusnya. Aduh ya, saya makan udara aja sudah gemuk ya. Masya Allah, la yusminu wa la yughni min ju' wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Selesai Quran menggambarkan gambaran dari orang yang sengsara di neraka. Minumannya panas menyala, menggelegak, makanan yang enggak memberikan apa-apa, tapi dia tetap makan. Dia makan itu seperti penuh duri, makin menyakitkan. Jadi makanan yang tidak memberikan nutrisi, makanan yang tidak mengenyangkan, tetapi dia harus terus makan. Kenapa? Karena saking desperate-nya, tapi begitu dia makan nyakitin dirinya. Karena torni tadi, karena banyak banyak syaukahnya tadi, banyak duri-durinya. Jadi sebenarnya makanan itu bentuk penyiksaan, seperti minuman yang juga merupakan penyiksaan di neraka karena panas menyala. Ya mending tidak minum sebenarnya. Jadi dilema ya. Satu sisi mestinya dia tidak minum, tapi karena saking hausnya memaksa dia minum. Tapi begitu dia minum dia tersiksa, sama seperti makanan. Kalau kita ini kalau super kelaparan, kita akan makan apapun saja. Tapi begitu makan kita semakin kesakitan, Masya Allah. Dan itu dikumpulkan oleh Allah menjadi satu. Udah cukup gambaran itu menakutkan buat kita. Jadi kan tidak pernah sampai pada kondisi yang kayak begitu itu, yang sampai orang kehausan sehingga apapun dia minum. Ibaratnya sampai air got pun dia minum. Kenapa? Karena saking kehausannya. Tapi begitu minum dia sebenarnya menyiksa dirinya sendiri. Tapi kalau tidak minum dia juga tersiksa. Coba bayangin. Sama dengan makan. Kalau tidak makan dia nggak tahan karena saking laparnya. Tapi begitu makan dia tersiksa dengan makanannya. Allah. Itulah kondisi orang dalam neraka. Tasla narun hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Lah sekarang dikontraskan bagaimana nasibnya orang yang ada di dalam surganya Allah SWT. Wujuhun yawma idzin na'imah. Alhamdulillahnya wujuhun juga menggunakan jamak, meskipun bukan al-wujuh, tapi wujuhun menggunakan many faces, banyak wajah-wajah. Berarti yang masuk surga banyak, meskipun tidak semuanya ya. Dan Allahumma ja'alna minhum ya, semoga kita semuanya termasuk dari kelompok ini. Wujuhun, wajah-wajah mereka. Kenapa kok digambarkan wajah? Bukan berarti wajahnya saja yang penuh nikmat, karena ini mengambil sebagian tapi untuk mewakili seluruhnya. Lah bagian yang paling bisa menggambarkan kebahagiaan bagi seorang manusia itu adalah wajahnya. Wajahnya yang berseri-seri. Kita paling gampang mendeteksi orang itu bahagia atau tidak ya adalah wajahnya. Wujuhun kata Al-Quran, wajah-wajah yauma idzin, pada hari itu na'imatun. Naim itu wajah yang gembira karena dia diberi hadiah, kasih gift. Kalau orang itu kelihatan bahagia karena kita ngasih hadiah, namanya naim. Dan bentuk belakangnya itu naim, itu berarti kebahagiaannya. Kalau orang dikasih hadiah ya saat dia dapat hadiah saja bahagia. Tapi kalau bahagiaannya terus namanya naim. Naimah. Nah sekarang bentuknya juga disebut dibentuk kata benda untuk menunjukkan apa? Berlangsung terus menerus nih kebahagiaannya. Seperti jenengan mendapatkan hadiah, tapi nggak ada putus-putusnya, terus bahagia terus. Berarti wajahnya niku berseri-seri, wajahnya itu musfirah, dhahikatun, mustabsyirah, ya. Wajahnya itu naimah,
penuh kenikmatan wajahnya, masya Allah. Ini gambarannya Al-Quranul Karim. Kalau yang kemarin itu wujuh yaumaidin khosyi'ah, ketakutan dia, tertunduk dia, sedih banget dia, komparasi oleh Allah. Sekarang enggak, naimah, enggak ada stres, bahagia, rileks, enggak ada tanda capeknya ya. Itu semua makna dari kata naimah, naimah, masya Allah. Nah, yang menarik gini, kalau kita ini wajah kita ini capek, sebagaimana gambaran yang khosyi'ah, amilatun nasibah. Jadi yang menarik, ada yang menyatakan amilah itu bukan hanya terjadi di dunia, tapi juga terjadi di akhirat. Jadi mereka ini sudah wajahnya ketakutan, capek sekali wajahnya, tapi dia masih harus terus bekerja, melakukan sesuatu di neraka. Wes capek, sudah exhausted, tapi dia masih harus melakukan sesuatu. Tambah capek. Nah sekarang wajahnya berbinar-binar, seweneng sekali, rileks, nggak ada stresnya, tapi dia juga nggak melakukan apa-apa tambah. Masya Allah. Ini kegembiraannya. Kata Al-Quranul Karim, wujuhu yawma idzin naimah. Seperti di ayat yang lainnya, musfirah, kekuning-kuningan karena glowingnya nih. Dhahikatun, tersenyum dia, mustabsyirah, penuh kebahagiaan dia. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah ya, berseri-seri, gembira. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia kok bisa naimah? Lisa'yiha radiyah, kata Al-Quran. Oke. Sa'i itu sering dipakai untuk gambaran kehidupan kita ini. Semua usaha yang kita lakukan di dunia itu seringkali dinamakan dengan sa'i. Sa'i itu sebenarnya berjalan dengan agak cepat. Biasanya disimbolkan kalau kita sa'i lari-lari kecil. Dulu ceritanya waktu Fathu Makkah itu kan orang Islam itu berjalan dari Madinah ke Mekah ya. Tentu 500 km bukan jarak yang pendek dan capek. Orang-orang Quraisy itu banyak yang melihat dari atas bukit itu, dari bukit ngelihat apakah orang Islam itu kuat enggak ya, kokoh enggak ya, dan seterusnya. Padahal kondisi umat Islam itu ya capek karena jalan. Tapi Nabi karena ini simbolik ya, tunjukin bahwa kita ini masih kokoh, masih kuat, masih dan seterusnya. Itu disuruh kalau orang Quraisy itu melihat itu lari-lari kecil untuk menunjukkan semangatnya. Ya. Lah namanya sa'i, namanya sa'i. Oke. Lah sa'i itu kemudian kalau secara umum menggambarkan aktivitas orang dalam melakukan pekerjaan di dunia ini yang boten nyantai, tapi dia sungguh-sungguh melakukan sesuatu ini. Namanya sa'i, namanya sa'i. Quran misalnya menyatakan lisa'yiha, karena kehidupannya dulu di dunia, pekerjaannya dulu di dunia, usahanya dia di dunia dan seterusnya, perbuatan semuanya, bekerjanya dia, sholatnya dia, mendidiknya dia, semuanya ya, namanya sa'i. Lisa'yiha radiyah. Ya. Dia puas, ridho dengan perbuatannya. Karena kita ini kan melakukan apapun saja punya motif. Lah orang Islam itu atau orang mukmin itu kalau melakukan apapun saja, dia jelas tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhoannya Allah, untuk mendapatkan surganya Allah SWT. Kalau kita berusaha terus hasilnya ternyata loh kok enggak dapat apa-apa redure untuk keselit tok. Lah ngoten to. Kalau kita sudah berusaha capek enggak dapat apa-apa, ngomongnya kita ini untuk keselit tok. Namanya amilatun nasibah. Tapi kalau kita usaha terus kita puas dengan hasilnya, alhamdulillah ndak sia-sia rek kerja. Niku namine lisa'yiha radiyah. Bahkan gambarannya itu bukan bahagia, ridho. Ridho itu kalau dalam bahasa itu di atas cinta. Kita ini kalau seneng kan bahagia itu gambarannya saking senengnya nanti namanya cinta, saking senengnya.
Cinta ini lah seneng toh, gambaran wong ngomong cinta niku seneng, cinta niku senang. Di atas cinta namanya ridho. Makanya puas itu kalau sampai orang sudah tidak punya keinginan, bahasa Arabnya itu ridho. Misalnya ibu kepada anak, kalau ibu masih aku kepingin kon iku ngene to le, aku kepingin awakmu iku ngobok ngene yo, aku kepingin kamu itu kok ngene yo. Tapi pada saat tertentu ibu kemudian menyatakan, "Wes aku ridho yang awakmu." Itu artinya ibu sudah tidak punya keinginan lagi buat anaknya. Kenapa? Karena dia sudah puas dengan anaknya itu. Namanya ridho. Nah, kita itu mencari ridhonya Allah. Maunya apa? Allah itu puas dengan kita. Puas aku, kamu itu menjadi hamba. Sempurna kamu penghambaannya. Sama dengan kita. Kita itu ridho kepada anak kita. Mungkin karena Masya Allah sholatnya api, pekerjaannya api, omongannya api, sikapnya api. Aku ridho yang awakmu leh. Sudah tidak ada, sampai rasanya itu sudah tidak ada harapan lagi, karena sudah penuh harapan saya. Orang kalau masuk surga itu sampai pada kondisi dia sudah tidak punya keinginan. Bayangin, sakit jenengan bayangkan urip tidak punya keinginan. Di dunia ini sehebat apapun kehidupan kita tetap punya keinginan. Duit 10 rumah, ya sih kepingin punya 11, gitu. Punya mobil 10 masih kepingin, aduh rek, mobil sing kok, bayangin. Tapi menarik, nanti ada satu kehidupan yang kemudian kita sudah tidak punya lagi hasrat. Saking semua keinginan terpenuhi, punya ini terpenuhi, semua ini terpenuhi, namanya radiyah. Itu namanya lisa'iha radiyah, untuk menggambarkan kebahagiaannya. Makanya wajahnya penuh nikmat. Kenapa? Karena atas semua perbuatan yang dilakukan di dunia itu, dia sekarang mendapatkan rewardnya, dapat balasannya, dan dia puas dengan semua yang dia dapatkan itu. Dia jadi atas perbuatannya, pekerjaannya, amalnya dulu di dunia, dia merasa satisfied. Kata orang bule, fully satisfied, konten terus, udah penuh sudah. Aku saya itu ridho. Makanya kita ngomong raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa kula ridho ya Allah jenengan jadi Tuhanku. Gak ada satupun celah yang saya tidak ridho. Engkaulah Rob aku. Saya ridho agama Islam itu jadi din saya. Gak ada satu celah pun yang saya merasa sajanya aku kurang cocok. Enggak. Termasuk Nabi. Kita ngomongnya itu dimasukkan ke dalam hati itu. Ridho Allah sebagai Rabb, ridho agama Islam sebagai din, ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi wa Rasulah. Nah, nanti bahkan kita bisa ridho dengan perbuatan kita. Masya Allah. Sekarang saya tanya, jenengan pernah ridho dengan perbuatannya? Nggak pernah. Lah wong wis nulis buku katanya dipublish, aduh tapi saya kurang api asli nih. Ya, semuanya kita, nggak ada yang perfect dari perbuatan kita itu. Selalu kepingin, sayangnya kalau diginiin lagi, sayangnya kalau diginiin lagi. Ada saja catatnya. Kapan kita merasa puas dengan pekerjaan kita? Saat nanti di akhirat. Begitu kita dibalas dengan balasan yang istimewa oleh Allah SWT, itu yang disebut dengan lisa'iha radiyah. Nomor 1. Quran menyatakan dengan lisa'iha. Kata para ulama lughah, mestinya itu bi sa'iha radiyah. Kenapa kok kata li? Itu maknanya satu, katanya karena menggunakan li itu seakan-akan menggambarkan gini, begitu nanti kita ditunjukkan balasan dari amaliyah kita di dunia, maka begitu kita melihatnya kita bahagia karenanya. Karena itu li, ya, karena perbuatannya itu dia bahagia. Bukan bersamanya, tapi li sa'iha, for maknanya, ya, for their work, ya, untuk pekerjaannya itu, untuk perbuatannya itu, untuk semua aktivitasnya di dunia itu. Begitu ditunjukkan pahalanya, dia radiyah. Itu maksudnya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, maknanya adalah dia bahagia karena dia dikasih kesempatan oleh Allah SWT untuk beribadah kepadanya, dan dia ridho, ya, karena siapalah saya ini dikasih kesempatan untuk
bisa beribadah kepada Allah, mensyukuri Allah SWT, namanya lisa'yiha radiyah. Itu makna berikutnya dari kalimat lisa'yiha radiyah. Kita ini kalau mikirin bener ya, sebenarnya sudah cukup mikirin karunia-Nya Allah SWT untuk membuat kita jadi orang baik. Gini ya, misalnya kalimat yang kita hafal semuanya saat waktu kita sholat, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu maknanya kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Kita puji Allah, kita syukur kepada Allah SWT sekaligus. Kenapa? Karena Allah adalah Rabb. Rabbnya siapa? Rabbnya Al-Alamin, kan gitu. Lah, Rabb itu begini. Rabb itu ada banyak maknanya. Saya cepatkan. Nomor 1, orang Arab menyatakan Rabbul Bait. Siapa itu Rabbul Bait? Maksudnya pemilik rumah, ai malikul bait. Nomor 1. Jadi makna yang pertama dari kata Rabb itu adalah al-malik. Ya, malik bukan malik. Kalau malik raja, malik pemilik. Nomor 1. Nomor 2, kata Rabb itu maknanya adalah as-sayyid, yang punya otoritas atas diri kita. Ya, misalnya budak itu kalau manggil tuannya dulu, budak abdun atau amatun, kalau manggil tuannya ya Rabb gitu, ya Rabbi. Tapi maksudnya tuan, orang itu punya otoritas. Karena saya sudah dibeli jadi budak, dia punya otoritas atas saya. Mau ngatur saya, mau gini tidak boleh, situ tidak boleh, dia bisa. Karena dia adalah pemilik otoritas. Polisi itu pemilik otoritas. Karena itu dia bisa mencegat kita, nanyain SIM kita dan seterusnya. Namanya otoritas. Ya. Allah itu disebut Rabb karena dia adalah Sayyid. Yang ketiga, disebut Rabb itu karena mengatur kita. Namanya misalnya Quran menggunakan kalimat Rabbaniyin. Ya. Kenapa disebut Rabbaniyin? Karena aktivitas kita mengajar. Ya, kalau mengajar itu berarti mendidik anak, merawat, sampai dan seterusnya. Namanya Rabbaniyin. Quran menyatakan Rabbaniyin itu adalah bima kuntum tu'allimunal kitab. Ya, karena kamu mengajarkan Al-Quran dan karena kamu mempelajari bima kuntum tadrusun dan karena kamu deres Quran. Ya. Namanya Rabbaniun. Kenapa kok disebut Rabbani? Ya karena tadi itu, karena perawatannya, karena ngaturnya, karena mendidiknya dan seterusnya. Berikutnya namanya Al-Murabbi. Murabbi itu mendidik, merawat, memastikan tumbuh. Kalau orang itu menanam dari benih sampai nanti berbuah, namanya tarbiyah, namanya begitu. Jadi kita ini memuji Allah, mensyukuri Allah SWT karena itu. Ya, karena Allah yang memiliki kita, karena Allah itu yang punya otoritas atas kita, karena Allah yang merawat dan mendidik kita, karena Allah yang tadi itu membuat kita establish, ya, terus dari kecil benih sampai kita berbuah. Mungkin belum terasa aja dengan gini. Sekarang saya compare untuk merasakan alhamdulillah nih. Misalnya kita punya hutang, dililit oleh hutang kita ini. Terus kemudian ada orang datang ke rumah kita ngasih bayaran hutang. Saya dengar sampai terlilit hutang, saya kasihan sekali. Kayaknya dikejar oleh debt collector. Ini saya kebetulan ada rezeki, tolong bayarkan. Yo nopo rasane hati ini. Seneng kita memuji orang tersebut dan kita apa? Bersyukur kepada orang tersebut. Kita menyatakan alhamdulillah. Kalau kita bilang alhamdulillah itu artinya kita memuji dan sekaligus kita bersyukur kepadanya. Kenapa? Karena dia merawat kita. Berapa lama dia merawat kita? Ya satu momen itu ketika dia membayar hutang saya. Oke, saya contohin lagi. Jenengan di pesantren atau lagi di muallimin selama 3 tahun. Dididik oleh para asatid di sana dari pagi sore 3 tahun wisuda.
kita merasa bersyukur, semuanya telah dididik, sudah bertemu dengan para asatidz, mau say goodbye itu nangis rasanya, gemeter badan, terima kasih Ustadz telah mendidik kami gini. Kita memuji kebaikan Ustadz dan bersyukur. Kenapa? Karena 3 tahun mendidik kita. Sekarang jangan pikirkan, kita ini duduk berdiri di hadapan Allah SWT, kemudian kita menyatakan Alhamdulillah. Kita ini menyatakan saya puji Engkau ya Allah, saya bersyukur kepadamu ya Allah. Kenapa? Karena Engkau merawat saya, karena Engkau mendidik saya, karena Engkau memastikan saya mulai dari benih terus sampai saya ini berbuah, ibaratnya pohon, dan seterusnya ini. Nah, waktu kita menyatakan Alhamdulillahirabbil alamin, mestinya itu kita sadar dengan itu di hadapan Allah. Seperti kita ini Masya Allah ya, kalau kita bertemu dengan misalnya ya orang yang kita merasa sangat berjasa ya kepada dia, kita ini mau menghadap saja hati-hati, terus gini menunduk kita, kadang mungkin gemeter sampai nangis kalau kita menghadapnya itu. Matur nuwun panjenengan kathah kula niku lek mboten ditolong jenengan mboten saged kula nggih. Nangis kita. Dreweli hati, saking maunya berterima kasih. Kenapa? Karena dia telah berbuat baik. Saya kalau udah ditolong jenengan, bayarin utang-utang saya, tidak tahu saya. Mungkin saya sudah dibunuh sama debt collector itu. Anak-anak saya bagaimana? Kita ini gemeter sambil ngomong. Pertanyaannya, kenapa tidak kita merasakan itu saat kita berdiri di hadapan Allah? Saat kita Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal yang menarik, Allah bukan hanya ngatur kita, ngatur Rabbul Alamin, ngatur kita, ngatur matahari, ngatur rembulan, ngatur semuanya, yang semuanya itu untuk kebaikan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah kalau kita merenungkan itu, sebenarnya udah cukup membuat kita jadi orang soleh. Karena kita ya Allah, ya terlampau banyak. Dan terus kalau kita pikirkan, sopo aku ini? Kok iso dirawat yang pangeran ini loh? Misalnya kan gitu. Misalnya, siapa saya ini ya Allah, ibu itu kok baik sekali ya, saya tidak kenal sama dia, saya ini siapanya dia, tetangga juga bukan, saudara bukan, tapi dia berani membayar hutang saya, ya Allah, saya itu hutang sampai mati sama dia. Itu kita gitu. Dan terus kita bilang, memangnya kita ini siapa? Allah tidak butuh sama kita, kok Allah nolong kita ini loh. Terutama kalau belum bisa latihan yang masuk ke dalam hati, minimal kalau kita ini selesai dari masalah. Kata seperti tadi, utang ke sahur atau anak nakal selesai, terus dengan rasain waktu sholat itu, Alhamdulillah, kita muji Allah dan bersyukur pada Allah. Niku pasti akan melahirkan pengalaman yang berbeda. Nah, niku bagian dari lisa'yiha radiyah. Puas kemudian kita ini dengan amal perbuatan kita, terutama nanti di surga. Pertama, Allah menggambarkan gambaran secara umum dulu, wajahnya berseri, ridho, puas hatinya, sudah tidak ada lagi hasrat saking puasnya. Quran terus menggambarkan apa? Rumahnya di mana? Fi jannatin aliyah, di surga, di kebun-kebun aliyah yang tinggi. Saat kenapa gua harus tinggi? Gini ya ternyata ini. Sama seperti yang kita inginkan, the higher up you are, the better the view, kata orang dulu ya. Semakin tinggi kita ini, semakin baik view-nya. Dan ternyata sekarang ini rumah itu semakin mahal, itu yang dicari adalah view-nya. Nah, ya tak? Makanya semakin view-nya nggak ada ya semakin murah rumah itu. Makanya kalau kita masuk ke rumah-rumah yang gangnya sempit, mesti harganya lebih murah dibanding orang yang wah rumahnya di atas gunung, bisa ngelihat ke sekeliling. Ya, misalnya kalau di barat, contoh rumah yang di bukit atau rumah yang menghadap laut mesti mahal kalau di barat. Makanya kayak Hollywood di atas bukit, atau rumah-rumah yang harganya sampai jutaan dolar itu menghadap ke laut. Nah, di Indonesia beda. Ya, yang menghadap ke laut, ya ada yang mau. Ya. Ya karena lautnya kotor, tidak dijaga dengan baik. Ya.
Kita kalau kepingin tahu rumah mahal, kalau ke barat, ya, lihat saja yang di pinggir laut. Itu paling rumahnya artis, rumahnya mahal-mahal semuanya itu. Itu yang berjuta-juta dolar. Atau ke atas bukit. Cirinya itu. Kenapa? Karena view. Karena pandangan itu. Lah orang-orang kalau sudah kaya, mikirnya itu. Ya, kalau dia beli rumah, yang dipikir view. Kalau kita kan enggak. Karena yang penting di rumah Ustaz mantun pun. Lihat ya, kena siapa yang rumahnya di Batu, yang punya banyak perumahan di Batu, di Tretes. Wong soge-soge nih. Ya, wong bayangin siapa si Polta itu. Nggak punya rumah di mana di Tretes sana. Ya. Karena saya pernah ke sana kata dia, ini punyanya si Anu itu yang sering di ILC dulu, si Polta kata dia. Ya si Luhut dan seterusnya. Ada di sana. Iso Jakarta tutup gini nih. Karena kalau ngeliat dari atas enak, ngeliat view-nya. Jadi kita itu ternyata jauh di dalam diri kita punya keinginan punya rumah yang tinggi. Karena kepingin lihat view. Ya. Nah, Masya Allah. Kalau rumahnya tidak tinggi, ya kalau tempatnya yang tidak tinggi berarti apa? Rumahnya yang ditingkat sama orang. Rooftop, wah seneng orang, ya Allah. Ternyata itu bagian dari kita. Makanya kata Al-Quran, rumah kita nanti kalau di surga fi jannatin aliyah, di tempat yang tinggi nanti. Anal jannah a'la minan nar. Makna yang pertama, surga itu lebih tinggi dari neraka. Fasumiyat lidzalika aliyah, karena itu disebut dengan aliyah. Yang kedua, a'adil jannah wa ghurufuha. Nah, kita nanti akan berada di tempat yang tinggi dari surga itu. Istana-istananya dan seterusnya. Fa'ada hada fi irtifa'ihim fi wajhani liyaltaddu bil uluwi wal irtifa. Kenapa Quran kok menyebutkan aliyah? Karena agar kita itu menikmati bil uluwi dengan ketinggiannya wal irtifa dan tingginya itu. Terus bisa lihat view ya dan seterusnya. Orang sekarang sudah mimpinya kan begitu. Sampai bikin film Pandora, ya toh. Nopo namanya ini kan? Ya lupa saya judulnya apa. Yang tinggi itu kan imajinasi manusia. Ya, saking kepinginnya tempat yang tinggi. Ya. Liusyahidu ma'adallahu lahum fiha min na'imin. Kenapa kau aliyah? Yang kedua kata mufassirin, agar diperlihatkan apa saja yang telah Allah janjikan buat mereka dari berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Ya lihat semuanya nanti. Itu namanya fi jannatin aliyah. Rumahnya tinggi, view-nya indah. La tasma'u fiha laghiyah. Tidak kamu mendengar, kalimatnya itu kamu. Ya, kepada siapa? Nabi Muhammad. Berarti siapa yang masuk surga pertama kali? Nabi Muhammad SAW. La tasma', kamu tidak akan mendengar Muhammad, termasuk juga kita semuanya nanti yang di surga. Fiha, di dalam surga itu laghiyah, dalam rumahmu itu laghiyah. Laghiyah itu nonsense, ucapan yang nonsense, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, annoying, bikin sumpek saja, atau berbagai suara yang tidak mengenakan. Gini ya. Ada orang itu rumahnya bagus, sudah indah, tapi istrinya cerewet, hilang keindahannya. Istri wis tidak cerewet, suami sudah tidak cerewet, anak-anak bising aja, main lato-lato tuh, cetak-cetok. Wong tuane sampai ngamuk, kok ini lah wis mangan ibu. Istri saya sampai, wis tale, karena bangun tidur, cetak. Lato-lato terus. Itu baru laghiyah. Apalagi sekarang, oke lah, rumah tentrem, tonggo berisi aja. Kadang-kadang ngomongin tentang kita, omongan yang gak enak, berkurang kebahagiaan. Semua sudah punya di rumah, kolam renang lah, makan musangking, semua yang top-top lah semuanya. Tonggo sebelah itu ngetel duang butkop buantren, nggak seneng kita ada. Tonggo ini hilang kenikmatannya. Apalagi kalau dia menggosipin kita, nyaci maki kita, memfitnah kita, hilang kebahagiaan. Surga la tasma'u fiha laghiyah, kamu tidak akan mendengar laghiyah. Ya, idle talk,
pembicaraan yang tidak ada gunanya, baik itu dusta atau pembicaraan yang tidak menyenangkan. Masya Allah, tentrem. Kita tidak punya ya. Jadi seperti misalnya orang Jepang itu punya cara berpikir, orang itu kalau pulang kerja capek. Karena itu jangan ganggu orang sepulang kerja, terutama dengan suara. Karena itu mereka kalau naik bis atau naik kereta api, karena ini orang pulang kerja jam 5 sore, mereka tidak akan mengeluarkan suara. Karena kata dia, kita ini sudah capek, please jangan ganggu dengan suara. Makanya sunyi senyap di kereta itu. Karena prinsipnya itu, kita udah capek, jangan ganggu suara. Dia baca buku, baca. Prinsipnya itu sebenarnya apa yang melatari itu, karena dalam filosofi Jepang itu begitu. Orang itu udah capek bekerja. Lah kita ndak punya pikiran gitu. Garing kita kalau naik pesawat, kalau naik apapun diem itu ndak mboten saged wong Indonesia diem. Wis longgo cek langsung. Anu kan ya apa? Anu kan langsung kono kan iku sing mulai kerja. Aduh gitu. Mungkin karena adat kita berbeda, kita enjoy saja. Tapi kadang-kadang kita merasakan kalau kita sedang tidak ada teman, sendirian, terus nonton di belakang ngomong terus, tidak enak, tidak kita merasakan, nggak enak. Ya Allah, mau menang apa? Gitu kita. Kita ini baru begitu kapan saat naik pesawat. Kita di bis belum ada etika itu, di kereta api belum ada etika itu, di pesawat kita sudah mulai gitu, diem orang di pesawat. Terus kalau nasi ngomong mesti orang dengan kampungan itu loh. Gitu kita kalau di pesawat. Belum turun Mas ya, di kereta api belum, di bis turun, di angkot belum. Kita kalau ke Jepang sunyi senyap itu, gak ada orang ngomong nih, karena prinsipnya begitu. Kita ini pulang kerja, jangan ganggu dengan yang lain. Kasihan dia sudah capek, diem, biarkan dia rileks gitu. Nah, Masya Allah ya. Itu memang apa? Memang sifatnya manusia gitu, kepinginnya begitu. Quran itu bilang, la tasma'u fiha laghiyah. Allah, coba bayangkan. Kan itu gambaran kedamaian. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Masya Allah. Kata para ulama banyak mengartikan laghiyah. Ada yang mengartikan satu kadziban, ucapan dusta. Al-ithmu, ucapan yang penuh, kata-kata yang penuh mengandung dosa. Asyatam, caci maki. Ya. Al-batil, ucapan yang mengandung kebatilan. Al-ma'siyah, maksiat. Al-halif, fala tasma' fil jannah. Enggak ada orang sumpah ngamuk-ngamuk tuh, wallahi wanyen aku somo, enggak ada itu di surga. Ya. La yusma' min kalamin kalimatan tulgha. Enggak ada ucapan yang enggak ada gunanya di surga. Li'anna al-jannah la yatakallamuna illa bil hikmah. Karena orang di surga itu enggak akan ngomong kecuali penuh hikmah. Ya. Wahamdillah, dan hamdalah ala ma razaqahum, terhadap apa saja yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Itu namanya laghiyah. Fiha ainun jariyah. Rumahnya tinggi, enggak ada suara noise, enggak ada yang, jadi telinganya nikmat, tempatnya tinggi, minumannya fiha ainun jariyah. Di sana di tempat tinggalnya itu ainun jariyah, ada mata air yang jariyah. Sodakoh jariyah. Jariyah itu jaro ya, jeri, berjalan, flowing ya. Jadi air yang mengalir itu jariyah ya. Makanya sodakoh jariyah adalah sodakoh yang mengalir terus pahalanya meskipun orang itu sudah mati, namanya disebut jariyah ya. Lah ainun jariyah, mata air yang airnya mengalir terus. Opo kalau bahasa sekarang waterfall, air terjun. Jadi dia itu di tinggi ada air terjunnya. Masya Allah, bukan di bawah air terjun, dia di dekatnya sudah ada air terjun. Kayak Niagara Fall ya, ada hotelnya sebelahnya, salahnya ada Niagaranya. Wah, kira-kira kayak begitu. Yang menarik di surat Muhammad, Allah bicara tentang air. Banyak sekali air di surga itu yang digambarkan semuanya mengalir. Tajri min tahtiyal anhar, tajri. Semuanya mengalir. Tapi ketika Quran menggambarkan
gambaran surga di surat Muhammad ayat ke-15, masanul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan Allah kepada orang yang bertakwa, fiha anharun ghairu asin. Di sana ada sungai-sungai yang tidak berubah bau dan rasanya. Ya. Wa anharun min laban, yang pertama, sungainya susu. Lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah ta'muhu, rasanya. Karena susu itu kalau dibiarkan bau dia. Ya dah, kita beli susu buat besok, aduh terus kecut Ustaz. Ya, wis merengkel kabeh dadi keju terus. Dan seterusnya. Karena Quran menggambarkan ada sungai-sungai di sini nggak ada satupun kata mengalir di surat Muhammad. Ya, sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamrin ladzatun lisyaribin, sungai dari khamr. Nantilah kita minum minuman bersama nanti. Dari khamr kata Al-Quran, ladzat untuk bagi para peminum. Wa anharun min asalin musaffa, ya, air madu, sungai madu yang sangat jernih. Walakum fiha min kulli thamarat ila akhirih. Disebut 3 sungai, laban, asal, sama khamr, tapi tidak ada kata mengalir. Kenapa? Karena kata para ulama, yang mengalir itu air tawar. Jadi yang disebut dengan tadi itu min ainin jariyah, itu kalau air tawar mengalir nanti. Tapi ada sungai-sungai yang bukan air tawar. Ya. Lah, karena itu dia ndak, ya gimana wallahu alam, kita ndak tahu. Ya napa wonten sungai susu, sungai madu, sungai khamr, ya no jenengan saged bayangkan. Ndak bisa kita bayangin nih. Ya Allah. Nggih. Mboten payu wong pujon pun susune. Masya Allah niku terus di surat Muhammad, ya. Anharun min laban, anharun min khamrin, anharun asalin musaffa. Masya Allah niku baru minuman. Quran itu menarik ya. Kadang menggambarkan gambaran surga dari minuman, dari gelasnya, dari macam-macam. Fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya dia sekarang sudah ada rumahnya, minumannya. Terus gambaran rileks itu apa? Tempat tinggalnya. Surur. Surur itu sebenarnya dari kata sarir, sururun itu kebahagiaan yang sampai masuk ke dalam hati. Namanya surur. Karena kalau kebahagiaan itu hanya kelihatan dari muka, ya, namanya nadrah. Seperti di surat Al-Insan, nadratau wa surura, kata Al-Quran. Surur itu sampai ke dalam hati bahagianya. Makanya tempat tidur itu bahasa Arabnya sarir. Ya, bahagia yang dihasilkan dari tempat tidur namanya surur. Pengantin nyar, ya, ada sarirnya, dia bahagia, namanya surur. Karena bahagia sampai tembus ke dalam hatinya. Kata Al-Quran, fiha sururun. Jadi ada, kalau sekarang sofa-sofa, ya, tempat dia memadu kasih yang indahnya, marfu'ah, yang ditinggikan. Maksudnya kenapa? Karena gini, kita itu kadang-kadang punya tempat duduk yang enak, tapi ada kejadian tuh di sebelah. Misalnya jenengan wis naik Alphard, wis enak lunggune, tapi terus ono kobongan atau aduh apa, kita aduh rek kurang dhuwur kursi nih rek, tak iso nontok gitu nih. Lah, kursi di surga itu marfu'ah, tidak perlu kita tinggikan, disetel, dipencet, dia bisa naik turun sendiri. Kate nonton ini enggak net, masya Allah tuh kaya novel. Tapi Quran menggambarkan fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Saya selesaikan sampai kemarin, besok tinggal afala yanzuru, ya. Wa akwabum mawdu'ah. Akwab jamak dari akwab itu gelas yang enggak begini. Ini bukan akwab. Akwab itu yang bawahnya kecil, terus dia membesar gini, namanya akwab. Tidak ada gininya, nggak ada pegangannya. Jadi megangnya ya tangannya digini, apa kayak orang minum anggur, minum wine, ya, minum wine, minum khamr,
minum minuman yang mahal. Boten wonten wong ngombe wine damel ngeten. Wonten. Jadi minumnya begini terus diputer. Kalau orang minum wine itu. Minuman yang mahal-mahal, wine yang 50 tahun, yang apa itu yang mahal. Yang minumnya cuma segini nih. Nah, biasanya segini diputerin kalau minum. Wah, itu. Kalau orang minum minuman di pinggir jalan pakai seloki terus sih. Kalau itu enggak, minumnya begitu, memang ininya kecil dan seterusnya itu. Namanya aqua. Lah, apa maksudnya? Maksudnya adalah ini bukan minuman biasa, minuman yang mahal. Wa aqwabun kata Al-Quran, maudhu'ah yang diletakkan. Yang begini ini biasanya kita dapat sedikit, itu ndak maudhu'ah, sudah diletakin. Kita habis diminum dikisi lagi, padahal ini minuman yang mahal. Kita ndak dapat begitu itu, kecuali di tempat yang mahal. Tapi Quran menggambarkan wa aqwabum maudhu'ah. Masya Allah. Itu untuk menggambarkan apa? Terus menerus kita dikasih minumannya, tempat duduknya yang sangat enak, sofa-sofanya. Wa namariku masfufah. Namarik ya, bantal-bantal kecil. Jangan kalau nonton sofa yang besar selalu wonten bantal-bantal kecil yang bisa dipeluk, so rasa tambah nyaman. Untuk menggambarkan relaksasinya. Wa namariku masfufah, Masya Allah ya. Atau al-wasaid, wasidah itu sama dengan namarik ya, namarik. Jadi di apa namanya, disusun-susun, bersof-sof, masfufah, bantal mawon bersof-sof yang akan tumpu saking akene seneng, nyaman, rileks dan seterusnya. Wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthutha. Zarabi karpet, tapi karpet yang mahal namanya zarabiyun ya. Al-bustu al-fakhirah ya. Karpet yang kebanggaan, yang sangat mahal, namanya zarabi, expensive ya, elegan, rak, itu namanya zarabi. Mabsusah, yang kita kalau datangan tamu yang istimewa, karpet merah digelar ya, sama lah nanti begitu masuk surga itu, karpetnya digelar, minumannya yang mahal disediakan, tempat sofanya, bantal-bantalnya, tempatnya ditinggikan oleh Allah SWT. Semuanya itu untuk apa? Untuk menggambarkan compare tadi. Kalau di sini sengsaranya Masya Allah, yang di sini kebahagiaannya Masya Allah. Setelah Allah menggambarkan keduanya, Allah mempertanyakan kepada kita dengan pertanyaan yang menusuk hati kita. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat? Apakah kamu tidak melihat, nganalisis, mikir, kaifa, kata Al-Quran, bagaimana ilal ibil, kepada unta itu, kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan. Kenapa kok tiba-tiba tanya tentang ibil, Ustaz? Karena tadi waktu bilang la yusminu laisa lahum ta'amun illa min dhari, mereka bilang nah unta masih bisa makan kok. Quran menyatakan, kenapa kamu kok tidak menganalisa, kenapa kamu kok tidak memikirkan tentang bagaimana unta itu diciptakan. Masya Allah, unta itu menarik. Unta itu termasuk hewan buas karena gedenya itu. Tapi hewan yang paling nurut, hatta anak kecil bisa membawanya, itu adalah unta. Masya Allah. Dia didesain khusus oleh Allah SWT. Ya, nurut dia, padahal dia bisa membunuh orang mestinya. Tapi dibikin nurut oleh Allah, hatta anak kecil bisa. Maksudnya Quran tumbuh, kamu lihat itu. Unta itu nurut dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Masuk mulai kita kalau belajar unta itu Masya Allah, hidup unta itu dibikin oleh Allah itu berbeda dengan mata kita. Jadi kalau dia kena angin itu, kalau ada badai pasir itu dia mboten kelilipan, didesain oleh Allah bagaimana sehingga dia tidak kelilipan, makanya dia tetap bisa berjalan. Masya Allah. Satu, kakinya niku anti panas. Unta niku. Jadi meskipun panas pasir itu, jadi didesain gimana untanya niku, kalau dia menginjak niku dia tetap mawon, dia tetap bisa berjalan. Itu mulai kaki, mata, bibir,
dibikin tebal sehingga dia bisa mengkonsumsi itu. Belum lagi airnya. Ya, 1 kali minum itu dia berapa? Itu juga bisa dipakai untuk pengendaranya dan seterusnya. Karena memang dia didesain untuk perjalanan yang jauh. Sampai dia bisa nyimpen airnya itu di situ karena dia untuk traveling itu. Semua didesain oleh Allah. Untuk kita mikir, ngelihat, kau enggak mikir tak itu. Aku jadikan semuanya untuk kamu, biar kamu itu mendapatkan kenikmatan dan seterusnya. Itu semuanya agar disuruh fikir, agar kita ini kemudian mentaati Allah SWT. Fala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, dan seterusnya ya, ilas samai kaifa ruwat wa ilal jibali kaifa nusibat ila akhirih. Insyaallah kita selesaikan, tinggal sedikit minggu depan insyaallah. Sisanya kita baru sampai di renungan ya, cara Al-Quran itu setelah menggambarkan kiamat, apa yang terjadi pada hari kiamat, kemudian ke sekarang. Persis seperti rumus yang sering kita diskusikan, jalan hidayah ada 3. Dari atas berupa wahyu, dari masa yang lalu dan masa yang akan datang. Diawali dengan masa yang akan datang, yaitu yaumul kiamah. Sekarang kita disuruh melihat masa yang ada di depan kita. Apa itu? Binta, unta, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti akan kita lebih diskusikan lebih mendalam di pertemuan mendatang tentang afala yang duruna ila akhirih ya. Demikian yang bisa saya sharingkan, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.